Kalau nggak dicegah, sebenarnya sudah ada uang 50 juta dikali 5 yang 250 juta dong? Iya, 250 juta. Artinya 50 juta setiap hari dilakukan 5 kali transfer ke rekeningnya si istrinya Agus. Transfer berarti ada upaya dong untuk mengaburkan Yes. uang tersebut. Pak, hidup saya nggak lama, Pak. Saya ini sudah kena gagal ginjal stadium 5. Waktu saya paling 2 tahun mentok, kata dokter. 50% bisa ya? di bawah 2 tahun, 50% bisa di atas 2 tahun kalau bisa dapat donor ginjal. Kalau enggak, meninggal. Amin. Kalau saya udah mau mati, silakan mati. Mati aja kau sekalian. Bisa aja ya. Jangan dia lagi nyari pinjaman nih si Wawa nih. Untuk melunasi, untuk membayar uang 93 juta yang udah dipakai dia. Lo katanya kan dia nggak bisa melihat. Kenapa dia tahu ada wartawan dan dia bisa silo, mukanya ditutupin kayak silo gitu kan? Itu kan tanda-tanda dia bisa melihat. Ya, kayak tai ngapung lah. Ada air ke kiri, ikut ke kiri. Ada air ke kanan, ikut ke kanan. Selesai dinasehati malah ikut bikin laporan polisi ke Mabes Polri. Nah, ini sekarang yang cari masalah siapa sekarang ini? Sebesar 1,3 miliar rupiah. Buat apaan? Dan kerugian material immaterial sebesar 1 triliun rupiah. Hai semuanya, welcome back to my channel Anebets. Senyumnya gila. Udah hampir seminggu gua nggak bikin konten, berharap kasus Agus ini selesai karena kemarin kan sempat ada Kemensos dan kementerian ikut turun tangan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Tapi nyatanya kasus ini masih berlanjut. Sekarang makin membelok nih. Permasalahannya bukan lagi di donasi tentang Agus, tapi pelaporan dari Teh Novi ke Alvin Lim, dan Alvin Lim melaporkan Teh Novi dan Agus juga. Nih Agus juga ikut-ikutan melaporkan Novi Pratiwi. Apa yang kamu inginkan, Agus? Bingung gua. Si Agus ini memang meresahkan ya. Di akhir-akhir Desember, di akhir-akhir tahun ini, nama Agus memang sangat meresahkan. Setelah Bang Farhat mundur, digantikan Alvin Lim dengan dalih dia adalah utusan dari kuasa hukum Agus. Kayaknya Agus nggak punya utusan gitu deh. Kemungkinan ya dia sendiri yang masuk ke dalam kubu Agus ini. Kayaknya kalau Agus menyuruh itu kayaknya nggak mungkin juga. Gitu loh. Kita akan dengar komentar dari Pak Riki ya. Cek videonya. Saya memulai itu dari Agus lah ya. Saya sudah ngomong bahwa tadinya saya tuh nggak suka dengan gaya dan caranya ya, mempublikasikan diri, mengeksploitasi diri. Kemudian ketemu sama saya di TV One, saya nasihati, udah ngerti, udah paham. Selesai dinasehati malah ikut bikin laporan polisi ke Mabes Polri. Nah, ini sekarang yang cari masalah siapa sekarang ini? Nah bener kan, ini lagi-lagi satu orang ini nih yang bikin ruwet. Emang dari pertama yang bikin ruwet kan orang ini kan, si Agus ini. Si Agus sedih. Dan Bang Denny Sumargo juga sempat berbilang waktu di pertemuan di kementerian itu kan kita sama-sama menjaga, kita sama-sama diem, sama-sama introspeksi diri. Ya bener sih, Bang Farhat Abbas sudah lepas digantikan Alvin Lim dan Agus ikut-ikutan lagi. Ya kayak tai ngapung lah. Ada air ke kiri, ikut ke kiri. Ada air ke kanan, ikut ke kanan. Lanjut. Matanya boleh buta, tapi hatinya kan enggak. Jiwanya kan ada, bener, Pak. Bisa berpikir. Ya. Kan nggak rusak. Kenapa dia harus mau ikut-ikut lagi? Akhirnya orang tadi sudah dari tidak suka mulai jadi empati lagi, sekarang malah jadi dongkol. Bukan dongkol lagi sih, ya kan teman-teman netizen. Netizen bukan lagi dongkol, Pak, udah greget gitu lah, kepites gitu kan. Ini kalau ini orangnya mungkin gini aja gitu. Udah greget soalnya. Masalah kan udah mau kelar ya, kenapa harus ditambah-tambahin lagi gitu. Dia kalau bisa nggak ikut-ikutan juga pasti udah nggak akan seruwet ini lagi. Ya nggak? Bener ya teman-teman? Coba kalian berkomentar deh tentang masalah ini. Jadi ini akibatnya karena mau di-framing, mau dieksploitasi, mau dipublikasikan. Nah akibatnya ya kamu rasakan sendiri ya. Saya yakin juga Kemensos itu juga dongkol juga tuh.
Udah capek-capek dimediasi supaya selesai masalah, sekarang malah makin runcing. Nah, selesai Farhat sudah diem, datang pula pengacara baru yang bikin makin ruwet. Ya ini juga kesempatan untuk Wawa Pak, untuk pansos di sosial media atau di depan televisi. Ya keluarga-keluarga Cemara ini memang sangat meresahkan, sangat membingungkan warga netizen. Kita nggak tahu apa yang mereka inginkan karena udah ada kesepakatan untuk berdamai dari kementerian kan, harusnya udah masuk di titik temu. Tapi nyatanya juga masih, ya kalau disuruh diam dia nggak akan keluar lagi di televisi, di sosial media. Jadi nggak ada wartawan kan. Tapi kalau ini dilanjut terus, ya kemungkinan kan, ya kan pasti dia akan disorot terus. Dia akan masuk TV terus kan. Hai, Agus, Wawa, gimana kabar kalian nih? Pak, hidup saya nggak lama Pak. Saya ini sudah kena gagal ginjal stadium 5. Waktu saya paling 2 tahun mentok, kata dokter. 50% bisa ya? Di bawah 2 tahun, 50% bisa di atas 2 tahun kalau bisa dapat donor ginjal. Kalau enggak, meninggal. Amin. Kalau saya udah mau mati, silakan mati. Mati aja kau sekalian. Bisa aja ya, bisa aja netizen buat kayak gini. Ya amin lah Pak, amin Pak Alvin. Semoga aja, maksudnya semoga yang terbaik lah buat Bapak ya. Semoga terbaik, kalaupun itu 2 tahun kata Bapak sudah meninggal ya kita doakan semoga husnul khotimah aja ya Pak. Kalau tidak ya semoga gimana baiknya gitu loh ya. Gimana baiknya, gimana netizen? Gimana baiknya nih, ini orang ini nih. Berarti kan ini kan tidak tertuju untuk Novi bilang beracun itu, tapi untuk pramugari. Pada akhirnya pramugari itu pada marah itu gimana nih Bang? Nanya, usah mancing-mancing. Jadi mancing-mancing. Kan kita lihat juga kemarin yang di Ray juga begitu kan, dia menginterview, yang diinterview itu pramugari mengaku bahwa dia menjajakan diri. Jadi ini adalah fakta yang terjadi di lapangan. Ini yang menurut gua blunder banget dari Pak Alvin Lim ya. Dia katanya, terus kemarin dia lihat atau kata orang gitu. Itu kan kayaknya kurang objektif lah menurut gua ya. Karena dari kata-katanya kan, kalau dia bilang begitu, kalau dia pengalaman pribadi kayak, atau dia pernah naik sebuah armada pesawat dan pernah ditawarin dan dia membeberkan ke publik, itu mungkin lebih masuk akal dikit lah daripada kata-katanya. Minimal pengalaman pribadi deh Pak diungkap di sini, ya kan? Jangan kata-katanya lah. Kayak kurang masuk akal juga, karena Bapak kan seorang advokat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka patutlah saudari Novi bersama dengan yayasan miliknya tersebut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Maka atas tindakannya bersama dengan ini kami meminta kepada saudari Novi untuk membayar ganti kerugian kepada klien kami dengan kerugian material sebesar 1,3 miliar rupiah. Berapaan? Dan kerugian material immaterial sebesar 1 triliun rupiah. 8. Bahwa kami memberikan kesempatan kepada saudari Novi untuk membayarkan ganti kerugian tersebut di atas paling lambat dalam waktu 3 hari sejak tanggal surat ini, atau tepatnya pada tanggal 15 Desember 2024. Ini apaan lagi sih? Main denda-denda aja, main donasi-donasi lagi ya? Apa udah frustasi karena uangnya sudah diamankan, jadi dia mau galang donasi dan mau minta ganti rugi ke Novi karena uang 1,3 miliarnya udah amblas. Aduh, bisa aja nyari duit ya. Makin kemana-mana nih setelah masuk advokat baru ini nih. Kayak menyimpang ya kan? Harusnya lurus, menyimpang lagi karena ada advokat baru ini. Kayak jadi tambah ruwet aja ya mah. Ini adalah video tentang Agus ya, yang melaporkan Novi Pratiwi. Yang harusnya yang melaporkan itu Alvin Lim ya. Dan dia sekarang ikut-ikutan ngelaporin Novi. Wah gimana sih Gus? Ini mau berhenti nggak nih? Mau selesai nggak ini masalah ini? Kalau kamu buat ruwet semakin panjang kayak gini, ya kamu orang apa sih sebenarnya? Buat dari apa nih orang ini nih? Ya dampingin doang aja, nggak ngomong Bang. Dampingin doang aja. Dampingin aja. Oh, gue sedih aja. Dia takut. Dia ketakutan lihat wartawan. Kenapa dia bisa ketakutan lihat wartawan? Apa dia takut salah ngomong? Padahal kan ini yang diinginkan dia kan. Tadi ngeliat kayaknya gak ada Wawa ya di situ ya. Wawa kemana nih? Hei Wawa kemana nih? Wawa apa lagi mencari duit untuk mencicil uang donasi yang udah dipakai hampir 93 juta? Kayaknya dia lagi nyari pinjaman nih si Wawa nih. Untuk donasi, untuk membayar uang 93 juta yang udah dipakai dia. Karena gak ada Wawa. Biasanya kan kalau ada Agus, ada Elmi, ada Wawa.
kan 3 keluarga Cemara ini, 3 serangga ini biasanya selalu kumpul jadi satu. Kenapa ini nggak ada? Kemana Wawa? Wawa kemana? Hai Wawa. Terkait perdamaian gimana nih Gus, mungkin jadi susah. Keadaan kesehatan aku belum bisa ngomong. Kenapa emang? Agus trauma kah dengan pelan banget ngomongnya Gus. Seperti apa Gus? Maaf ya. Maaf ya. Apa yang akhirnya mutusin laporin lagi Gus, bukan damai kemarin ya? Sayang Gus, gimana Gus perdamaian? Dan LPM juga udah pada dicabut nih Gus, gimana Gus? Emang yang Agus pengen apaan sih kalau boleh tahu sih? Bener tuh. Apa karena uang donasi belum turun atau seperti apa ya Gus? Bener. Ya uang donasinya belum turun. Oh, jadi lapor begitu. Iya, itu doang. Kalau dikembalikan udah. Apa benar Gus gara-gara donasi belum dibalikin Gus? Katanya jadi masih laporan lagi. Gara-gara donasi. Oke. Kalau dikembalikan itu yang satu aja. Geladang terus. Geladang terus. Cariin rumput sana aja, geladang terus yuk. Geladang terus, cariin rumput. Pada pengobatan ya Gus, atau gimana Gus? Iya, gimana nih untuk pengobatannya sendiri Gus? Kata wartawan, apa karena uang donasi ini nggak dibalikin, jadi Agus melaporkan Novi Pratiwi. Dia nggak terima kemungkinan, dan dia lebih memilih jalur keruwetan ini ketimbang masalah ini selesai damai. Wah, kacau ini. Dia nggak mau dimintain klarifikasi. Keluar dari kantor polisi, dari Mabes, langsung ketemu wartawan, takut. Lo katanya kan dia nggak bisa melihat. Kenapa dia tahu ada wartawan dan dia bisa silau, mukanya ditutupin kayak silau gitu kan? Itu kan tanda-tanda dia bisa melihat. Bener gak teman-teman? Oke, warganet banyak mempertanyakan uang yang sempat dipakai bayar utang Wawa 98 juta apakah sudah dikembalikan, karena Kemensos akan mengaudit. Ya memang harus diaudit berapa uang yang masuk. Kalau nggak salah dengar Wawa pernah ada transfer, nanti kita lihat polanya seperti apa. Kalau misalkan itu menjadi tanggung jawab Wawa harus mencicil, jadi cicil aja gitu loh. Kalau menurut saya dicicil aja. Keenam ya. Jadi kemungkinan Wawa nggak ikut itu lagi mencari pinjaman atau lagi mencari dana untuk mencicil uang 93 juta itu. Bisa aja. Mau cari kemana dia? Mau cari kemana dia? Karena biasanya keluarga Cemara ini kompak. Ada 3 orang, 3 serangke. Wawa, Elmi, dan Agus itu selalu ada. Kenapa yang laporan ini Wawa nggak diikutin? Kemana sih Wawa nih? Soalnya netizen itu pada kangen nih lihat senyumannya Wawa. Ya kan? Kalian pada kangen kan lihat senyumannya Wawa? Kalau nggak dicegah, sebenarnya sudah ada uang 50 juta dikali 5 yang 250 juta dong? Iya, 250 juta. Artinya 50 juta setiap hari dilakukan 5 kali transfer ke rekeningnya si istrinya Agus secara pribadi. Akhirnya dia setiap hari transfer tuh ke istrinya tuh. Transfer berarti ada upaya dong untuk mengaburkan uang tersebut. Donasi. Oh. Ya. Yang kita tahu selama ini kan 250 juta ke rekening istrinya Agus. Ya bener sih kalau dibulatkan menjadi 250 juta. Kita nggak tahu kalau setiap hari itu 50 juta ditransfer ke rekening istrinya setelah dana itu terkumpul. Nah ini pengetahuan baru loh. Diduga bisa menjadi penggelapan masih masuk nih. Ayah cepat gaskan lah. Karena sempat ada penengah dari kementerian ya, diduga kasus ini udah mau selesai, semua sudah tabayun, tetapi intinya si Agus ini malah melaporkan Novi Pratiwi. Jadi dia memang sengaja nggak mau berdamai, nggak mau kasus ini cepat selesai. Ya udah, Bang Pablo laporin aja si Agus. Netizen juga mendukung itu kan, biar sama-sama lah gitu kan. Gak usah masukin hati, karena Agus juga gak punya hati. Dia masih aja menyimpan dendam kepada Novi Pratiwi. Gimana menurut pendapat kalian? Tentang Agus Salim ini. Jangan lupa minum air putih biar kencing lancar. Jangan lupa bahagia.